Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, bertemu kembali pada pembelajaran tematik tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Insya Allah, materi yang akan kita pelajari adalah menggunakan ungkapan perintah pada poster. Membuat percakapan menggunakan ungkapan perintah. Mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Mengurutkan berat benda. Dan menjelaskan sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Siap teman-teman? Mana semangatnya? Semangat! Yuk kita awali pembelajaran kita dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan ungkapan perintah pada poster. Teman-teman masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya, apa yang dimaksud dengan ungkapan perintah? Iya, ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tulisan. Nah, ungkapan perintah dalam bentuk tulisan, salah satunya yaitu dapat dibuat pada poster. Apa itu poster, teman-teman? Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Teman-teman mungkin pernah ya melihat poster-poster yang ada di pinggir jalan, ya, atau yang ada di sekolah kita, ya. Nah, teman-teman, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah sebagai berikut. Gunakan gambar sesuai tema. Tentukan pesan yang akan disampaikan. Buat pesan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Tulis dengan huruf yang jelas. Warnai gambar dengan warna yang menarik. Nah, agar poster dapat dilihat oleh orang banyak, kan tujuannya poster ini mengajak teman-teman ya. Misalnya mengajak menjaga kebersihan lingkungan sekolah misalnya ya. Atau mengajak untuk mengurangi polusi udara misalnya ya. Seperti itu. Jadi poster harus ditempatkan di tempat yang ramai. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Membuat percakapan menggunakan ungkapan perintah. Ya, percakapan juga dapat dibuat dengan berisi ungkapan perintah teman-teman ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah ya mempelajari percakapan dalam ungkapan perintah dalam percakapan ya teman-teman ya. Ingat ciri-ciri ungkapan perintah. Ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda apa teman-teman? Iya, tanda seru nih yang seperti ini ya. Oke. Ungkapan perintah dapat ditulis dengan akhiran lah. Misalnya, tolonglah, cobalah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, ungkapan perintah juga dapat dimulai dengan kata
tolong agar terdengar lebih santun. Dan ingat, ungkapan perintah disampaikan pada yang usianya lebih muda dari kita ya, teman-teman. Iya, baik. Insya Allah teman-teman sudah semakin memahami ya tentang ungkapan perintah ya. Selanjutnya, mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah pernah juga ya teman-teman belajar mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, kita berlatih lagi teman-teman supaya semakin paham ya. Di sini ada buku matematika yang diukur beratnya menggunakan pensil dan menggunakan penghapus. Berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Perhatikan gambar yang pertama. Kemudian, berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus. Lihat gambar yang kedua. Buku tulis diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Nah, teman-teman, berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Ya, teman-teman ya. Nih, berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Nah, ini ya. Nah, berat satu buku yang tadi ya, yang pertama tadi bukunya buku matematika teman-teman ya. Kalau yang ini buku tulis ya teman-teman ya. Nah, yang A tadi berat satu buku matematika sama dengan, nah, kita lihat tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau ini buku matematika ya teman-teman ya. Tuh, buku matematika. Kalau yang B, ini buku tulis ya teman-teman ya. Baik. Berat satu buku matematika tadi sama dengan 10 pensil. Berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Nah, ini dapat dibandingkan teman-teman ya. Nih, berarti buku matematikanya lebih berat ya daripada buku tulis. Ya. Selanjutnya, berat buku matematika sama dengan 6 penghapus. Berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Nah, alat ukurnya ini harus sama teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan penghapus, maka dua-duanya harus dibandingkan dengan penghapus. Kalau dibandingkan dengan pensil, dua-duanya harus dibandingkan dengan pensil ya. Sehingga nanti dapat dibandingkan. Nah, dari yang sudah kita buat perbandingan tadi, bisa disimpulkan bahwa buku matematika lebih berat dari buku tulis. Atau buku tulis lebih ringan dari buku matematika. Paham teman-teman ya? Kita lanjutkan. Mengurutkan berat benda. Kalau tadi kita sudah mengukur berat benda dengan membandingkan dengan alat ukur satuan tidak baku, sekarang kita akan mengurutkan. Teman-teman ya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah gambar ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ada gambar tas ya, diukur dengan bola kasti. Ya, berat satu tas sama dengan berat 7 bola kasti. Yang berikutnya, berat satu tempat pensil sama dengan berat 1 bola kasti. Nah, kemudian yang ketiga, berat kamus sama dengan berat 3 bola kasti. Ingat, satuan alat ukur yang digunakan harus sama ya. Semuanya diukur dengan bola kasti teman-teman ya. Sehingga sudah bisa dibandingkan nih teman-teman ya.
mana benda yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Kalau sudah diketahui, maka kemudian selanjutnya kita bisa mengurutkan berdasarkan hasil tersebut ya, berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan benda yang paling berat adalah tas. Benda yang paling ringan adalah tempat pensil. Urutan benda dari yang terberat adalah tas, kamus, dan tempat pensil. Sebaliknya, urutan benda dari yang terringan adalah apa teman-teman? Iya, tempat pensil, kamus, dan tas. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik. Selanjutnya menjelaskan sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Teman-teman masih ingat ya bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, Persatuan Indonesia. Terus simbolnya masih ingat tidak? Ya, simbolnya adalah pohon beringin. Ya, maknanya juga masih ingat kan? Ya, bahwa pohon beringin melambangkan ya bahwa rakyat bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan bekerja sama teman-teman. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga ini antara lain bekerja sama misalnya melaksanakan piket kelas bersama, atau kalau di rumah misalnya bermain bersama teman di taman ya, atau misalnya contoh saling menghargai, misalnya walaupun teman kita berasal dari suku yang berbeda, kita tetap harus saling menghargai. Banyak sekali ya teman-teman ya contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Silakan teman-teman mencarinya ya. Baik. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Pasti sudah belajar dengan semangat. Semoga ilmunya barokah dan manfaat ya. Ingat, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol COVID-19 dengan 3M. Masih ingat? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih buat ayah bunda yang sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga semua menjadi pahala kebaikan ya buat kita semua. Teman-teman, yuk kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Santi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.